Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat serta dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan mengkritisi satu kitab karya Ba'alawi yang dalam kitab ini tertulis karomah dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang luar biasa. Bahkan karomah ini bisa saya sebut melebihi dari mukjizat para nabi. Namun sebelum saya mengkritisi terkait karomah yang termaktub dalam kitab ini, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini dan juga share video ini ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda yang belum tahu akan menjadi tahu dan mengerti bahwa kitab-kitab tinggalan dari ulama Ba'alawi ini ternyata isinya cerita halu, doktrin sesat, dan menyesatkan. Kitab yang akan saya kritisi ini masih menyambung pada video yang kemarin saya tayangkan, yaitu kitab Al-Wuraiqat. Kitab ini adalah syarah dari kitab Manaqib Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu kitab ini dikarang oleh ulama Ba'alawi. Dalam kitab Al-Wuraiqat halaman 303, paragraf yang agak ke bawah, di sana tertulis qad a'tani al-haqqu at-tasrifa fil kauni kullihi hayyan wa mayitan wa qala li ya abdi mulki mulkaka tasrifu fihi kaifa syi'ta fa akhadtul ladzi yaliku wa yahmadu. Arti dari pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini adalah bahwa Syekh Abu Bakar bin Salim ini diberi sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diberi kemampuan untuk mengendalikan alam semesta ini, baik yang mati maupun yang hidup. Artinya Syekh Abu Bakar bin Salim ini diberi kemampuan khusus oleh Allah, yaitu mengendalikan alam semesta dan seluruh isinya, baik seluruh isinya itu yang dalam kondisi hidup ataupun yang dalam kondisi mati. Kemudian Syekh Abu Bakar bin Salim pun mengatakan sebagai berikut, bahwa Allah mengajak berinteraksi kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Wa qala li ya abdi mulki mulkaka. Ini kata-kata Allah ini. Ini kata-kata Allah menurut Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahai hambaku, kerajaanku itu adalah milikmu. Artinya Allah ini mengajak bicara kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Allah berkata bahwa kerajaan yang kumiliki ini adalah milikmu. Berarti secara tidak langsung Syekh Abu Bakar bin Salim ini diberikan kemampuan untuk mengendalikan seluruh apa yang ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasrifu fihi kaifa syi'ta, dan engkau bebas mengendalikan kerajaanku itu sesuka hatimu. Fa'akhadtul ladzi yaliku wa yahmadu, tetapi saya mengambil sesuatu yang patut dan terpuji saja. Dari pernyataan dalam kitab Al-Wuraiqat halaman 303, yang mana Syekh Abu Bakar bin Salim ini diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuasaan mampu mengendalikan dunia seisinya, baik yang berada di dunia itu sesuatu yang mati maupun sesuatu yang hidup. Ini tentu pemberian ini luar biasa, dan karomah ini melebihi dari mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabinya.
Tetapi kita tidak boleh serta-merta mempercayai dari pernyataan kitab Al-Quraiqat tersebut. Apakah pernyataan dalam kitab ini benar-benar terjadi atau lagi-lagi hanya sebuah khayalan untuk membanggakan diri, untuk sombong-sombongan, sehingga pembacanya ini akan kagum terhadap Syekh Abu Bakar bin Salim, karena Syekh Abu Bakar bin Salim bisa berdialog langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hebatnya diberi kemampuan mengendalikan alam semesta ini. Bahkan Allah mengatakan, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, jadi kerajaanku ini kuberikan kepadamu dan engkau bebas memperlakukan itu. Tetapi saya, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, saya tidak demikian. Artinya tidak berbuat seenaknya. Saya hanya memilih yang pantas dan terpuji saja. Di satu sisi, bahwa pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini sombong luar biasa. Sombong karena keramat yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ini melebihi dari mukjizat Rasulullah. Namun hebatnya, untuk mengakhiri kata-kata Syekh Abu Bakar bin Salim ini ada kata fa'akhotul ladzi yaliku wa yahmadu. Tetapi walaupun Allah memberikan kewenangan terhadap saya untuk memperlakukan dunia dan seisinya, bahkan kerajaan Allah diberikan kepada saya, tetapi saya tidak berbuat semena-mena. Saya hanya mengambil yang patut dan terpuji saja. Ini sekilas bahasanya merendah. Perlu digarisbawahi bahwa karomat ini mungkin saja Allah berikan kepada manusia pilihan Allah. Seperti halnya mukjizat yang Allah berikan kepada para utusannya Allah. Tetapi perbedaan mukjizat dan keramat itu nyata. Mukjizat ini sudah barang tentu benar karena Nabi ini terjaga dari sifat salah. Artinya Nabi memiliki sifat maksum. Sedangkan orang-orang yang dianggap sebagai wali Allah atau orang-orang yang memproklamirkan dirinya sebagai wali, ini belum tentu apa yang mereka lihat atau apa yang mereka anggap benar ini belum tentu benar. Sehingga saya sanksi dengan pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim karena bisa berinteraksi langsung kepada Allah. Tentu ini bertentangan dengan sabda Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim. Ini ada hadis Rasulullah sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'alamu annahu layara ahadun minkum rabbahu hatta yamutu, yang artinya, ketahuilah kalian semua bahwa sesungguhnya kalian semua tidak akan pernah melihat Allah sampai engkau meninggal. Ini membuktikan bahwa hadis Rasul ini memberi pengetahuan pada kita bahwa umat manusia ini sampai kapanpun tidak bisa atau tidak diperkenankan melihat Tuhannya sampai mati. Lah, Habib Abu Bakar bin Salim yang katanya ini berdialog langsung kepada Allah, ini seharusnya melihat Allah ketika Syekh Abu Bakar bin Salim diajak berdialog kepada Allah. Tentu pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim ini menyimpang dari hadis Rasulullah yang tadi saya bacakan. Bahkan Rasulullah sendiri ini diberi kesempatan melihat Tuhannya secara langsung. Ini hanya pada saat Isra Mi'raj. Bahkan waktu itu malaikat Jibril yang
mengantar Rasulullah pun tidak sanggup melanjutkan perjalanannya sampai Rasulullah bertemu langsung kepada Tuhannya. Karena apa? Karena hanya Nabi Muhammad yang waktu itu diberi izin untuk langsung berhadapan kepada Tuhannya. Sedangkan malaikat Jibril ini tidak diberi wewenang untuk bertemu kepada Tuhannya. Karena itu Jibril nyerah, sehingga pada saat Rasulullah mau bertemu dengan Tuhannya, ini Rasulullah sendirian. Nah, dari penjelasan ini tentu saya sanksi dengan pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim yang seakan-akan luar biasa berinteraksi langsung kepada Allah. Dan hebohnya lagi, Allah mengatakan bahwa kerajaanku saya berikan kepada kamu. Kamu bebas memperlakukannya. Ini sungguh luar biasa dan tak habis pikir. Tak habis pikir. Emang hamba Allah itu Syekh Abu Bakar bin Salim saja, sehingga kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, dan Syekh Abu Bakar bin Salim ini bebas memperlakukan pemberian Allah. Jangan bicara mungkin ya. Nanti bagi orang yang tidak sependapat dengan saya, mungkin saja hamba itu bisa berinteraksi kepada Allah kalau Allah mengizinkan. Oke, kalau sanggahannya semacam itu mungkin saja. Tetapi kita perlu membaca surat Al-Baqarah ayat 253 yang berbunyi, tilkar rusulu faddolna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ini artinya bahwa Rasul-Rasul Allah ini diberi keistimewaan khusus, yang mana sebagian dari Rasul-Rasul itu diberi kemampuan bisa berdialog langsung kepada Allah dan ditinggikan derajat oleh Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 253 ini, bahwa kesimpulan ayat ini, yang diberi kemampuan khusus bisa berinteraksi kepada Allah ya Rasul-Rasulnya Allah. Oke, jika Anda sering membaca kitab-kitab yang bernuansa tasawuf, tentu Anda akan tidak sependapat dengan argumen saya, karena dalam kitab-kitab tasawuf ini banyak sekali wali-wali Allah yang bisa berinteraksi langsung kepada Tuhannya. Anda jangan salah paham. Maksud dari berinteraksi langsung terhadap Tuhannya ini bukan berarti bertemu Allah, tetapi meyakini keberadaan Allah di dalam hati dengan sebenar-benarnya karena hatinya sudah dibersihkan oleh Allah. Jadi bukan berarti bertemu kepada Allah secara langsung. Seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dalam kitab yang menjelaskan tentang karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini berinteraksi kepada Allah itu pernah, tetapi bukan berarti bertemu, berhadapan, kemudian melihat Allah secara langsung. Walaupun ya mungkin saja melihat Allah, karena Allah itu maujud sehingga mungkin saja bisa dilihat. Tetapi perlu diingat bahwa Allah itu tidak berjisim seperti makhluk. Dan tentunya sanksinya saya lagi itu gini. Pernyataan Syekh Abu Bakar bin Salim yang mana berinteraksi langsung kepada Allah ini diucapkan sendiri seperti dalam kitab-kitab Ba'alawi yang lain. Jadi keistimewaan itu diucapkan langsung oleh orang yang mengalaminya. Misalkan Syekh Abu Bakar bin Salim ini berinteraksi langsung kepada Allah. Ini yang menyampaikan langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Misalnya Habib-Habib yang lain ini bisa bertemu langsung dengan Rasulullah, pun
yang menyampaikan dirinya sendiri, sehingga saya sanksi. Karena apa? Itu dalam rangka untuk menyombongkan diri, untuk mendoktrin pembacanya, sehingga pembacanya akan menganggap bahwa orang-orang yang diceritakan sebagai orang yang punya karomah tinggi, tentu pembacanya akan menjadi salut, pembacanya akan mengagumi, dan secara tidak langsung dan tidak terasa ini pembacanya sudah terdoktrin. Karena apa? Karena saya tentu lebih percaya dengan sabda Rasulullah dan juga ayat Al-Quran yang sudah tadi saya sebutkan. Walau bagaimanapun, hadis dan Al-Quran adalah kebenaran yang nyata dibandingkan dengan pernyataan-pernyataan ulama yang notabene mengaku sebagai wali yang mengaku sebagai wali kutu, kemudian bisa berinteraksi langsung kepada Allah. Ini perlu diteliti dan perlu dikaji, karena kita tidak boleh menelan secara langsung pernyataan itu. Bisa-bisa nanti kita yang tersesat akidahnya. Intinya bahwa kitab Al-Muraiqat halaman 303 yang mana Habib Abu Bakar bin Salim ini berinteraksi langsung kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku, bahwa kerajaanku ini milikmu. Ini luar biasa. Ini akal saya tidak nyambung. Akal saya itu tidak menerima. Bagaimana mungkin kerajaan Allah diberikan kepada satu orang yang bernama Syekh Abu Bakar bin Salim. Bahkan dilanjutkan lagi, Allah mempersilahkan Syekh Abu Bakar bin Salim memperlakukan itu semua sesuka hati. Diberi kekuasaan itu oleh Allah. Ini kan luar biasa. Tetapi dengan gayanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, walaupun Allah sudah memberikan kekuasaan kepada saya, terserah saya mau memperlakukan kerajaan Allah, terserah saya mau memperlakukan dunia dan seisinya, tetapi saya tidak demikian. Saya hanya mengambil sesuatu yang patut dan terpuji. Ini kan cerita ini. Ini bisa saya sebut cerita hoax. Karena sebuah cerita ini harus ada bahan penguat untuk membenarkan cerita itu. Sedangkan dalam kitab-kitab Balawi ini tidak ada penguat pun untuk menguatkan bahwa pernyataan ini benar-benar terjadi. Maka wajar ketika saya kritisi teks dalam kitab Al-Muraiqat halaman 303. Saya dari dulu adalah santri yang kritis. Bahkan semenjak di pesantren pun saya adalah santri yang ngeyel. Artinya saya ini orang yang tidak mudah percaya sebelum saya menemukan penguatnya. Ketika memang saya menemukan penguatnya, tentu saya akan membenarkan. Tetapi ketika pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini tanpa satu penguat pun, bagaimana mungkin saya akan percaya? Karena saya pun bisa mengatakan sedemikian. Dan semua orang pun bisa mengatakan seperti yang dikatakan Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau tanpa butuh penguatan. Karenanya untuk membenarkan pernyataan dari Syekh Abu Bakar bin Salim ini butuh penguatan. Nah, mana penguatannya? Mana hujah yang menjadikan penguat bahwa apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim ini benar-benar terjadi. Jadi kitab Al-Muraiqat ini saya sudah mengkritisi beberapa kali, dari halaman 303 kemudian halaman 305, karena memang isinya itu di luar nurul. Saya ini bukan orang yang tidak percaya dengan karomah. Saya ini orang NU, sehingga saya percaya adanya mukjizat, saya percaya adanya karomah, dan saya percaya adanya maunah. Tetapi tentu keramat ini tidak seperti keramat-keramatnya para Habib Balawi yang terkesan itu
kayak di film-film komik. Sehingga saya tidak percaya dengan keberadaannya. Artinya keberadaan keramat-keramat yang diceritakan oleh Habib-Habib Ba'alawi. Kita perlu mikir. Dari cerita Faqih Muqaddam, dalam sehari bisa mi'raj 70 kali. Tentu ini sangat mengungguli dari Rasulullah yang dalam seumur hidup itu menjalankan mi'raj 1 kali. Kemudian ada yang mampu merubah kotoran atau eeknya menjadi emas batangan. Kemudian ada lagi yang mampu menurunkan rantai emas dari langit. Ada lagi yang mampu menciptakan hujan susu. Ada lagi yang seringkali berdialog langsung kepada Rasulullah. Terus mimpi-mimpi kepada Rasulullah tidak 1 kali 2 kali. Jadi cerita-cerita semacam ini perlu diteliti dan perlu dikaji, karena karomah yang Allah berikan kepada orang terkasihnya ini tidak sebuah cerita-cerita halu yang justru didengar oleh orang-orang awam ini terkesan lelucon. Tetapi karomah-karomah dari Habib Ba'alawi ini ketika didengar oleh orang-orang awam ini terkesan ceritanya cerita lelucon. Cerita lelucon. Dan perlu diingat bahwa karomah ini tidak boleh mengungguli dari mukjizat Nabi. Satu saja. Faqih Muqaddam dalam sehari mi'raj 70 kali. Rasulullah seumur hidup 1 kali. Tentu ini melebihi dari mukjizat Rasulullah. Sementara ulama sepakat bahwa keramat waliullah ini tidak boleh mengungguli dari mukjizat Rasulullah. Alasannya apa? Alasannya bahwa Rasulullah ini adalah makhluk yang diutus langsung oleh Tuhannya untuk menyampaikan risalah kebenaran. Sehingga perlu dibekali dengan hal-hal yang luar biasa untuk mengalahkan para musuhnya. Kalau para wali ini tidak diberi mandat khusus oleh Allah seperti halnya para rasul, bagaimana mungkin para wali itu memproklamirkan dirinya memiliki karomah yang karomah itu mengungguli dari para nabi. Kembali saya berpesan kepada para santri yang masih mengkaji kitab-kitab kuning. Ini belajarlah kritis, belajarlah selektif. Jangan semua buku yang bertulisan Arab ini tidak boleh dikritisi. Kitab yang berbahasa Arab itu karya manusia. Sehingga ketika memang ada hal-hal yang janggal, kita boleh mengkritisi. Yang tidak boleh dikritisi itu kan Al-Quran dan hadis. Itu adalah kebenaran absolut. Kalau kitab karya dari ulama, ini tidak kebenaran absolut. Nah, sesuatu yang tidak benar absolut, tentu ada ruang yang terbuka untuk mengkritisinya. Kita jangan terdoktrin. Awas, nanti kualat. Kalau kita mengkritisi kitab karya ulama, emang siapa lo? Emang siapa kamu berani-beraninya mengkritisi kitab karya ulama? Umumnya kan begitu. Di kalangan pesantren umumnya begitu. Sehingga santri ini cenderung sam'an wa ta'atan atas apa yang dibaca, atas apa yang dikaji, tanpa mau meneliti, tanpa mau curiga. Karena kalau kita selalu husnudon, ini bisa-bisa kita itu tertipu oleh bacaan kita sendiri. Misalnya saya ini husnudon bahwa isi kitab Al-Wuraiqat ini benar-benar bermuatan karomah luar biasa dari para Habib Ba'alawi. Tentu saya akan tersesat.
kalau saya tidak mau meneliti dan mau mengkajinya. Maka untuk menutup dari video saya, jadilah santri yang kritis. Anda itu penerus Rasulullah, penerus ilmu Rasulullah. Teliti mana ajaran yang seperti Rasulullah dan mana ajaran yang menyimpang dari Rasulullah. Dengan begitu, ajaran Islam tidak ternodai oleh orang-orang yang punya kepentingan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.